Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mentor, Bapak Abdul Hakim SPD. Yang terhormat Bapak Ibu sekalian, peserta orientasi P3K di titik lokasi SMP Negeri 1 Ulujami. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan laporan hasil orientasi P3K saya tahun 2023. Sebelumnya perkenalkan, saya Eva Novianti, guru IPA di SMP Negeri 1 Ulujami. Laporan hasil orientasi P3K di SMP Negeri 1 Ulujami, Kabupaten Pemalang, tahun 2023. Latar belakang. Untuk mewujudkan tujuan nasional, dibutuhkan pegawai ASN. Pegawai ASN diserahi tugas untuk melaksanakan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu. Pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebelum ASN menjalankan tugasnya, diperlukan pembekalan atau orientasi tugas dan fungsi, nilai-nilai serta etika jabatan, sehingga nantinya dapat memenuhi core values, berakhlak, dan employer branding ASN, bangga melayani bangsa sebagai transformasi budaya kerja ASN. Kemudian selanjutnya manajemen P3K mencakup yang pertama penetapan kebutuhan, yang kedua pengadaan, 3 penilaian kerja, 4 penggajian tunjangan, 5 pengembangan kompetensi, 6 pemberian penghargaan, 7 disiplin, 8 pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan 9 perlindungan. Kemudian perilaku kerja berakhlak yang harus dimiliki oleh seorang ASN. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, 4 harmonis, 5 loyal, 6 adaptif, dan 7 kolaboratif. Rencana strategis di unit kerja saya SMP Negeri 1 Ulujami. Visi SMP Negeri 1 Ulujami yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia. Kemudian misi dari SMP Negeri 1 Ulujami yaitu mengembangkan isi atau kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan, mengembangkan proses pembelajaran berbasis CTL, memenuhi standar sarana dan prasarana, mengembangkan kompetensi lulusan, mengembangkan dan mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah, menerapkan standar pembiayaan pendidikan, dan yang terakhir menerapkan standar pendidikan. Rencana hasil kerja P3K saya selama 1 tahun ke depan. Unit kerja saya adalah SMP Negeri 1 Ulujami dan jabatan saya adalah ahli pertama guru IPA. Masa kontraknya tahun 2022 sampai dengan 2027. Tujuan instansi atau unit kerja saya, yang pertama tercapainya prestasi akademik siswa, 2 terwujudnya aktivitas pengembangan bakat, minat, dan potensi kreatif siswa sehingga mampu berprestasi. 3 terlaksananya keberhasilan pembinaan kepribadian siswa. 4 terwujudnya kultur sekolah yang mendukung efektivitas pelaksanaan pendidikan di sekolah. Rencana hasil kerja pimpinan. Yang pertama, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar. 2. Pengelolaan anggaran SMP Negeri 1 Ulujami yang optimal. 3. Terlaksananya direktif pimpinan yang sesuai dengan sasaran kinerja organisasi, perjanjian kinerja, tugas pokok jabatan kepala sekolah. Rencana kerja saya akan mengembangkan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kegiatan yang pertama menyusun administrasi pembelajaran. Tahapan kegiatannya meliputi menyusun perencanaan pembelajaran seperti silabus, RPP atau modul ajar, melakukan kegiatan pembelajaran, menilai dan mengevaluasi proses dan hasil belajar,
menganalisis hasil penilaian pembelajaran, melakukan remedial dan pengayaan. Kemudian hasil atau output dari kegiatan saya ini adalah yang pertama Kaldik, kalender pendidikan, yang kedua program tahunan, yang ketiga program semester, yang keempat RPP atau modul ajar, yang kelima silabus, yang keenam rancangan penilaian, yang ketujuh analisis hasil penilaian, yang kedelapan remedial dan pengayaan. Kemudian nilai berakhlak yang muncul dalam kegiatan ini adalah kompeten dan harmonis, di mana saya melaksanakan tugas ini dengan kinerja terbaik saya dan saya terbuka dengan saran dan masukan dari orang lain demi mendapatkan hasil yang terbaik. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu pengembangan kompetensi profesional. Dalam pengembangan profesional ini saya mengikuti kegiatan diklat fungsional seperti di SIM PKB atau yang diadakan oleh swasta lainnya. Nah, langkah dari kegiatan ini adalah mengikuti kegiatan diklat secara online. Hasil atau outputnya berupa sertifikat diklat. Nilai berakhlak yang muncul adalah kompeten dan adaptif. Karena dari kegiatan ini saya berusaha untuk meningkatkan kompetensi diri saya dan saya berusaha cepat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Kemudian yang ketiga, pengembangan kompetensi sosial saya. Kegiatannya adalah mengikuti kegiatan kolektif guru atau MGMP sekolah. Langkah kegiatannya yang pertama melakukan koordinasi dengan semua anggota MGMP sekolah. Langkah yang kedua penentuan materi untuk pembuatan soal dan kisi-kisi PTS maupun PAS. Kemudian hasil atau output dari kegiatan ini adalah notulen hasil MGMP sekolah dan soal dan kisi-kisi PTS maupun PAS. Nilai berakhlak yang muncul dari kegiatan ini adalah kolaboratif karena saya berdiskusi dengan semua anggota MGMP sekolah untuk menyamakan persepsi. Kemudian yang terakhir adalah kompetensi kepribadian. Saya melakukan kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Langkah kegiatannya yang pertama merencanakan proyek apa yang mau dilaksanakan, kemudian yang kedua mengelola proyek, yang ketiga mendampingi peserta didik dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Output atau hasil yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah pertama hasil karya proyek dari siswa, yang kedua karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan bertakwa dan berakhlak mulia, yang kedua berkebinekaan global, 3 gotong royong, 4 mandiri, 5 bernalar kritis, dan 6 kreatif. Adapun nilai berakhlak yang muncul dari kegiatan ini adalah kolaboratif dan berorientasi pelayanan. Karena dalam kegiatan ini saya bekerja sama dengan seluruh tim P5 maupun wali kelas dan guru mapel kelas 7 karena kebetulan di sini yang sudah menggunakan kurikulum merdeka baru kelas 7. Kemudian kesimpulan dari laporan yang sudah saya susun, seorang pendidik harus mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah, serta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak demi tercapainya tujuan pendidikan yang sesuai dengan visi dan misi SMP Negeri 1 Ulu Jami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Mentor. Oke, terima kasih Bu Eva penyajiannya. Dari kami lihat penyajian yang Ibu dapatkan ada beberapa yang cukup menarik yang mungkin saat ini baru kita kenal pada kurikulum 2013 ini. 23 Merdeka ya? Ya. Kurikulum Merdeka, yaitu tentang yang menarik itu tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah, yang saat ini sedang digalak-galakan atau sedang direalisasikan di sekolah-sekolah. Nah, itu biasanya mengacu pada kearifan lokal sesuai dengan lingkungan sekolah tersebut yang akan
ditampilkan atau apa yang disajikan di lingkungan tersebut. Kearifan lokal apa yang di situ ada. Nah, pada poin tersebut, mengapa kok kegiatan tersebut termasuk dalam kompetensi? Padahal itu kan semacam kegiatan rutinitas atau budaya. Masuk dalam kompetensi kepribadian. Bagaimana itu bisa menunjukkan kompetensi kepribadian seorang guru untuk bisa menyesuaikan dengan kegiatan kearifan lokal tadi. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Mentor. Saya akan berusaha menjawab. Jadi dalam kegiatan kelima ini tujuan utamanya adalah untuk membangun profil pelajar Pancasila yang ada 6, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernyawa kritis, dan kreatif. Nah, dalam mewujudkan semuanya ini, itu peran guru sangat penting sekali. Salah satunya itu memberikan pendampingan dalam saat pelaksanaan proyek. Nah, saat pelaksanaan proyek ini, seorang guru itu harus menunjukkan pribadinya yang baik, seperti misalnya sikap ramah, jujur, disiplin, rajin, tekun, dan sebagainya. Nah, dari sini nanti siswa akan mengambil contoh atau teladan dari kita. Nah, dari situ kompetensi kepribadian kita akan muncul sebagai seorang guru, yaitu sebagai teladan atau contoh untuk siswa dan masyarakat. Demikian. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Ini hubungan dengan kelima yang sedang marah-marahnya juga. Ini aja Bu, ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.